Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Kurniawan Effendi, NIM 1118058, Fakultas FAI, Prodi PAI, Universitas Pesantren Tinggi Darul Ulum Jombang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Nah, seperti biasanya, sebelum kita memulai pelajaran, marilah kita berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Nah, sekarang yaitu pelajarannya dunia. Ayo dibuka kitab alalanya. Sebelum Pak Iwan lanjutkan pelajaran selanjutnya, Pak Iwan akan mengulang pelajaran kemarin, yaitu membahas tentang syarat mencari ilmu. Syarat mencari ilmu ada berapa? Ada 6. Yang pertama yaitu cerdas. Cerdas itu bukan berarti IQ-nya harus tinggi, tetapi yang dimaksud cerdas di sini itu yaitu kalian harus memperhatikan ketika Bapak Ibu guru menerangkan. Agar apa? Agar nanti kalian memahami apa yang Bapak Ibu terangkan. Yang kedua yaitu semangat. Nah, dalam mencari ilmu kalian harus bersemangat. Karena apa? Karena orang yang tidak bersemangat nanti tidak akan mendapatkan apa-apa, apalagi tentang ilmu agama, yaitu ilmu yang tidak mudah didapat kalau tidak bersungguh-sungguh dan bersemangat. Terus yang ketiga yaitu sabar. Sabar artinya tabah dalam menghadapi ujian, dalam mencari ilmu, tidak boleh putus asa. Kalian kalau tidak bisa harus belajar lagi, dan belajar lagi. Jangan berputus asa. Yang keempat yaitu harus ada biayanya. Orang yang mencari ilmu perlu biaya seperti orang yang hidup di dunia ini. Karena apa? Karena nanti kalian ketika mencari ilmu pasti membutuhkan buku. Yang kedua, pensil, penggaris dan penghapus. Terus yang kelima yaitu petunjuk dari guru. Nah, ini penting. Jangan sampai nanti ketika sampean karena trennya zaman atau zamannya sudah modern, kalian malah memilih belajar di Google, tidak belajar kepada seseorang atau kepada guru. Karena nanti ketika dimintai pertanggungjawaban, nah itu tidak boleh kalau kalian belajar di Google. Karena Google itu tidak bertanggung jawab. Terus yang terakhir yaitu lama waktunya. Orang yang mencari ilmu itu lama waktunya, tidak 1 hari, 2 hari, atau 1 bulan, 3 bulan. Kalian saja di SD berapa tahun? 6 tahun. Di SMP nanti 3 tahun. 6 tambah 3 sudah 9 tahun. Belum nanti SMA 3 tahun. Berarti berapa? 9 tambah 3 12. Nah, berarti syarat yang terakhir mencari ilmu yaitu lama waktunya. Nah, sekarang Pak Iwan lanjutkan ke pelajaran selanjutnya yaitu tentang hakikat menuntut ilmu. Kewajiban manusia karena ilmu menunjang peradaban manusia. Nah, sebuah negeri tidak akan maju dan makmur bila dihuni oleh orang-orang yang miskin ilmu. Jadi kalian nanti harus wajib menuntut ilmu. Seperti dalam hadisnya Rasulullah, "Utlubul ilmi minal mahdi ilal lahdi." Tuntutlah ilmu sejak dari buayan hingga liang lahat. Tuh, berarti kan menuntut ilmu itu sejak kita lahir sampai kita meninggal. Manusia yang tidak menuntut ilmu juga tidak ubahnya menyimpang dari kodratnya sebagai manusia ciptaan Tuhan. Karena apa? Karena yang membedakan manusia dengan makhluk ciptaan Allah yang lain yang ada di dunia ini yaitu akal dan pikiran.
Jadi apabila seorang yang tidak mau belajar atau tidak mau menuntut ilmu, maka orang tersebut tidak akan memanfaatkan potensi dirinya sebagai manusia, sehingga dirinya sebagai manusia tidak memahami akan nilai-nilai kemanusiaan, ketakwaan dan kebaikan. Dalam Islam, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan hambanya untuk menuntut ilmu. Dengan ilmu, derajat manusia atau seorang hambanya akan diistimewakan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan wahyu pertama kali yang diturunkan oleh Allah itu kepada Nabi Muhammad yaitu berbunyi Iqra, artinya bacalah. Wahyu pertama kali turun sebagai perintah untuk membaca petunjuk di alam semesta. Nah, seperti dalam hadisnya Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Tabrani, man arada dunya fa'alihi bil ilmi wa man arada al-akhirata fa'alihi bil ilmi wa man arada al-huma fa'alihi bil ilmi. Man arada dunya, barang siapa yang keinginan atau kepingin bahagia di dalam dunianya maka harus berilmu. Man arada dunya fa'alihi bil ilmi wa man arada al-akhirata, barang siapa yang menginginkan kebahagiaan akhirat maka dia harus fa'alaihi bil ilmi, harus berilmu loh. Dunia saja harus berilmu, akhirat juga berilmu. Wa man aradahuma, dan barang siapa yang menginginkan keduanya, bagian dunia dan akhirat, maka dia harus fa'alaihi bil ilmi, harus berilmu juga. Jadi kewajiban kita untuk menuntut ilmu itu wajib. Seorang yang berilmu tentu bijak pandangannya, sikap dan perilakunya, karena seorang yang berilmu itu mengetahui mana yang baik dan mana yang buruk. Nah, sekian pelajaran hari ini. Mari kita akhiri. Semoga pelajaran hari ini bermanfaat. Pak Iwan akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.